Kali kita seperti Yakub, dia pasif, dia terima semua, saudara. Kita menerima semuanya, dan kita pun akhirnya ikut terpengaruh oleh lingkungan. Ya, saudara, bukankah para ahli-ahli psikolog mengatakan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya? Kalau lingkungannya semuanya penjahat, maka dia akan menjadi penjahat. Kalau lingkungannya ngomongnya kotor, maka dia akan terus menjadi orang pribadi yang ngomong kotor. Tetapi saudara, kita pelajari di sini bahwa kita bukan korban. Kita bukan korban, saudara. Kita bisa mengubah situasi itu dengan cara apa, saudara? Mari kita datang kepada Tuhan. Tetapi Yakub tidak mau, saudara. Yakub tidak mau. Terakhir di dalam kisah hidupnya, maka Yakub baru bersandar kepada Tuhan. Lalu saudara, kita melihat lagi apa yang menjadi masalah Yakub, saudara. Kenapa kok dia nggak mau bersandar kepada Tuhan? Saudara, Yakub ingin sekali mengendalikan kehidupannya. Dia ingin dia sendiri yang mengatur hidupnya. Dia nggak mau orang lain, saudara. Dia nggak mau orang lain yang mengatur hidupnya, bahkan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Dia memanipulasi orang lain. Dia menipu orang lain untuk mendapatkan kepuasan daripada dirinya. Bahkan tidak segan-segan, saudara, dia pun menipu mertuanya. Dan terlebih lagi, yang sudah saya bahas tadi, dia menipu Tuhan untuk kepuasan dirinya mendapatkan berkat. Saudara, Yakub adalah gambaran seseorang yang tidak mau mencari Tuhan. Yakub adalah gambaran seseorang yang tidak mau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang mencari sahabat yang selalu siap untuk kita butuhkan, tetapi kita tidak mendapatkannya, saudara. Mungkin kita mencari pekerjaan yang sempurna untuk menjamin kita di dalam hari-hari ke depan kita, tetapi saudara, kita tidak mendapatkan. Dan mungkin juga saudara, kita memanipulasi pasangan kita untuk kepuasan kita. Kita memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita memanipulasi gereja, kita memanipulasi semua orang, saudara. Dan bahkan mungkin kita memanipulasi Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara, Yakub melakukan ini. Dan jawabannya, saudara, Allah turun tangan. Apa yang menjadi pergumulanmu dan saya saat ini? Saya tutup, saudara, renungan kita hari ini dengan pengalaman saya pribadi, saudara. Ketika saya studi di seminari, saudara, tahun terakhir ya, di dalam studi seminari, maka kami harus membuat skripsi. Saudara, dalam perjalanan membuat skripsi, saudara, saya dengan yakin sekali ya, ketika saya mengajukan proposal itu di bulan Februari, saudara ya, awal Februari. Maka ketika saya mengajukan proposal, saya yakin bahwa bulan Agustus saya akan menyelesaikan skripsi saya. Ya, saudara, jadi kenapa saya bisa yakin, saudara? Karena saya sudah mengukur kemampuan saya dan sebagainya macamnya. Saya yakin, maka saya bisa selesai dalam bulan Agustus. Cukup 6 bulan. Saudara. Namun, saudara, apa yang terjadi, saudara? Proposal saya penelitian tentang pertumbuhan gereja untuk gereja-gereja karismatik dan pentakosta, saudara. Jadi ini gerejanya di luar daripada aliran kita. Jadi saya harus survei Jakarta. Malang, Surabaya, saya studi di saat ya. Jadi Malang, Surabaya harus bolak-balik, dan saya harus pergi ketemu dengan pendeta-pendeta sana dan berkomunikasi dengan mereka dan menanyakan segala hal dan mendapatkan data dari mereka. Saudara, singkat cerita, di bulan Juni, saudara, di bulan Juni saya mendapat dukungan sponsor dari gereja. Maka di bulan Juni gereja lupa mengirimkan uang support, saudara. Ya, jadi bulan Juli nggak dikirim, saudara. Nah, saudara, biaya untuk ke Malang, Surabaya minimal itu 50.000. Minimal itu nggak makan, saudara. Itu hanya ongkos saja. Lalu kemudian pulang, itu nggak makan. Makan bawa dari kampus, dapat makan, bawa sendiri, bawa omprengan, makan di sana, saudara. Saudara, 50.000 itu menjadi satu harga yang mahal sekali, saudara. Yang harus saya tempuh. Kenapa, saudara? Karena saya bukan hanya butuh 50.000. Itu kalau satu kali saya pergi. Saya harus pergi beberapa kali ke Surabaya. Dan kemudian, saudara, sebelum pergi ke Surabaya, saya harus telepon. Dan teleponnya itu nggak boleh di hari Minggu, karena hari Minggu tentunya hamba Tuhannya sibuk, saudara. Maka teleponnya di jam kerja. Jam kerja itu berarti jam 8 sampai jam 4 sore. Dan saudara tahu tarif telepon per jam 8 sampai jam 4 sore itu harganya mahal, saudara. Jadi saya harus telepon. Nah, saudara, dengan keadaan demikian, saya mengatakan pada Tuhan, kayaknya nggak bisa nih. Kalau bulan Agustus saya nggak bisa. Bahkan sampai di pertengahan, hampir dekat akhir bulan Juli, saudara, uang di tangan saya udah gak ada. Di ATM udah kagak ada uang. Lalu kemudian biasanya saya suka taruh uang di laci, saudara ya, laci tempat belajar. Di laci pun sudah tidak ada. Ada tersisa satu uang 100 rupiah. Saudara, saya di dalam keberadaan itu, saudara, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan?
Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mau saya menyelesaikan sampai bulan Agustus? Kalau saya selesai studi kan saya bisa pelayanan di gereja lain. Dan saya bisa menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Seolah-olah saudara sepertinya rohani sekali bukan. Tetapi saudara sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa sayalah yang hebat saudara. Tunggu kan, gara-gara saya hebat makanya saya bisa selesai di bulan Agustus. Karena saya memang bisa menyelesaikan skripsi. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya bukan begitu caranya. Saudara, di bulan Juni itu saya bergumul dengan hal hebat. Dan saya melewati hari-hari tanpa uang. Saudara jangan tanya, kenapa? Oh, Pak Leon bisa makan karena kami tinggal di kampus. Di kampus baik nggak punya uang pun masih tetap bisa makan sehari 3 kali, saudara. Ya makannya enak lagi, ada daging, ada ayam, saudara. Ya, jadi saudara jangan bertanya kenapa saya bisa tetap ada. Tetapi saudara, yang menjadi pergumulan adalah saya tidak bisa pergi survei. Saya tidak bisa menyelesaikan skripsi saya. Dan bahkan saya datang kepada dosen dan saya berkata, saya minta maaf. Sepertinya saya harus mengundur skripsi saya sampai Desember. Saudara, perjanjian dibuat ketika proposal masuk, maka 6 bulan nggak selesai, mahasiswa yang mengajukan proposal itu akan di-skorsing. Saudara bisa bayangkan, jadi depan saya ini ada bayang-bayang skorsing, lalu kemudian ada bayang-bayang malu, nggak menyelesaikan studi dengan baik, lalu kemudian ada bayang-bayang bagaimana saya harus menjelaskan kepada keluarga, bagaimana saya menjelaskan kepada gereja yang mendukung saya, bagaimana. Saudara, di tengah pergumulan ini saya datang kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, saya nggak tahu bagaimana. Hari-hari saya lewati, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya nggak bisa maju karena skripsi saya ketahan di bab ketiga. Karena bab 4 adalah kesimpulan dari bab 2 dan bab 3. Jadi saya kalau bab 3 nggak selesai, maka saya nggak bisa menyelesaikan bab 4. Apalagi bab yang kelima penutup, nggak mungkin bisa. Lalu dalam pergumulan itu, saudara, saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengajarkan kepada saya, saudara. Di dalam doa-doa saya, Tuhan berkata, saudara, Leon coba lihat. Kamu coba lihat burung di udara. Mereka tidak menanam, tapi aku pelihara. Mereka tidak menabur, tapi aku pelihara mereka. Bukankah kehidupanmu juga sama? Tapi saya berkata, Tuhan ini lain. Kalau burung bisa makan di mana-mana. Kalau saya ini bukan masalah makanan. Kalau makan saya bisa makan, Tuhan. Saya bisa makan di kampus sehari 3 kali. Bukan masalah makan, Tuhan. Ini masalah skripsi. Ini penting, Tuhan. Skorsing di depan. Kalau skorsing 2 tahun lagi baru nongol. Selama 2 tahun apa yang saya harus kerjakan? Selama 2 tahun saya harus kemana? Selama 2 tahun saya harus menanggung malu dan sebagainya macamnya. Saudara, saya belum bergantung sama Tuhan. Saya masih mengandalkan pemikiran saya. Saudara, Tuhan sekali lagi dengan lembut, saudara, Tuhan mengatakan, serahkan sama saya. Serahkan pergumulan. Saudara yang berkata, Tuhan, di saat seperti ini, saya hamba Tuhan. Tetapi Tuhan di saat seperti ini, mempercayai Tuhan itu seolah-olah kayaknya mustahil. Di saat yang genting seperti ini, mempercayai Tuhan itu sepertinya mustahil. Dan saya berkata, kayaknya susah Tuhan, sulit sekali untuk mempercayai Tuhan. Saudara, ganti hari lagi Tuhan tetap datang sama saya. Tuhan berkata, mau nggak kamu bersama sama saya? Mau nggak kamu bersama sama saya? Saudara, di momen itu dan saya berkata, 3 hari saya bergumul dan saya berkata, Tuhan, saya ikut deh. Terserah Tuhan deh. Sekarang saya mau ikut sama Tuhan. Kalau memang saya harus skorsing, saya ikut bukan Tuhan. Kalau memang saya harus menyelesaikan studi ini 2 tahun lagi, saya ikut sama Tuhan. Kalau memang saya harus dibentuk lagi dari awal, saya ikut pimpinan Tuhan. Saudara, sungguh sangat luar biasa sekali, saudara. Ketika saya menyerahkan itu kepada Tuhan, stresnya hilang, saudara. Pemikiran soal skripsi hilang, saudara. Walaupun dosen telepon, gimana, kamu ada ini enggak? Ya Pak, didoain aja. Ya, tetapi saya tidak stres seperti sebelumnya, saudara. Bayang-bayang daripada skorsing itu tidak lagi menghantui saya, saudara. Yang setiap malam saya bisa tiba-tiba terbangun, tiba-tiba pikirnya skorsing. Saya bawa koper keluar dari kampus, karena nggak menyelesaikan studi. Tapi bayang-bayang itu hilang, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? 2 minggu kemudian, teman saya dia berkata, Leon, setiap kali saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ada uang. Ini saya mau persembahkan sama mana? Pelayanan mana? Gereja atau pelayanan sosial atau siapa ya. Dia bilang selama 2 minggu saya berdoa,
Tuhan selalu ingat kamu. Selalu waktu saya doa ingatnya sama kamu loh. Dia bilang, saya nggak tahu tiba-tiba muka kamu melintas gitu. Waduh, saya bilang serem juga nih ya, muka saya kok melintas begitu. Tetapi saudara, ini yang dialami saudara. Lalu kemudian saudara tetap di situ ya. Saya tetap gak mau katakan itu adalah pertolongan Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, bukan saya nggak mau terima, masih agak sombong saudara ya, bukan saya nggak mau terima, tapi kamu doain lagi sama Tuhan. Jangan-jangan kamu dengar dari orang lain atau apa, saya butuh uang atau apa. Tapi saya memang nggak cerita semua. Tapi dia bilang, oke, saya doain kamu 3 hari lagi. Kalau memang kamu lagi yang muncul di dalam doa saya, kamu nggak boleh tolak. Saudara, singkat cerita 3 hari kemudian dia datang sama saya, dia bilang, udah lu nggak usah nolak deh ya, nggak usah belagu deh ya, aku kasih uangnya. Dan dia berkata, ini buat pelayanan kamu. Ya, saya nggak tahu kamu kebutuhannya berapa, tapi saya berikan ini sama kamu dan ini berkat daripada Tuhan. Dan saudara, hari itu saya dapat, dan hari itu saya bikin deal. Hari itu saudara saya mendapatkan janji dengan 3 gereja sekaligus. Dan hari berikutnya saya izin, saya pergi ke Surabaya, langsung 3 gereja bisa saya survei. Dan singkat cerita, bulan Agustus saya menyelesaikan skripsi saya. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya bisa mengaturkan, tapi karena Tuhan. Saudara, saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Mungkin saudara saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini saudara bergumul dengan keluarga. Mungkin saat ini saudara bergumul dengan pekerjaan saudara, usaha saudara yang murat-marit. Saudara mungkin bergumul dengan kesehatan saudara yang semakin hari semakin menurun. Saudara, tapi percaya saudara, datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saudara, mungkin nanti ketika sudah mendapatkan jawaban tidak seperti saya, semuanya berjalan dengan lancar, tidak saudara. Tetapi mungkin kita berbeda jawaban dengan jawaban doa kita dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ada penyertaan Tuhan, bukan? Ada penyertaan Tuhan. Sama seperti ketika saya berdoa untuk mama saya di malam sebelum dia meninggal. Hari itu dia masuk rumah sakit dan saya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai mama dipanggil Tuhan. Tapi saudara, di malam itu saya mendapatkan satu pertolongan Tuhan, dan Tuhan berkata, injili mama. Saudara, saya injili mama saya dan mama saya percaya. Dan ketika malam itu lewat saudara, hati saya tenang. Apa yang Tuhan jawab saudara? Mama saya meninggal di hari berikutnya. Shock. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apakah Tuhan tidak menjawab doa saya? Tuhan jawab doa saya. Kenyataan dengan yang doakan memang berbeda. Tapi saudara, ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam pergumulan kita. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya bersandar kepada Tuhan? Mari kita lakukan